Kamu merasa tidak ada lagi yang tersisa, seakan dunia berjalan tanpa membutuhkanmu, teman-temanmu, keluargamu, bahkan mungkin orang yang kau cintai, mulai menjauh. Apa yang dulu membuatmu bangga, kini tak berarti apa-apa lagi. Dan di dalam keheningan itu, kamu mulai bertanya, siapa saya sebenarnya kalau tidak ada lagi yang menganggap saya penting? Dalam momen seperti inilah, hidup mengajarkan pelajaran terdalamnya. Bukan tentang bagaimana menjadi penting di mata dunia, tetapi bagaimana bertahan saat dunia bahkan tidak lagi menoleh ke arahmu. Ini adalah kisah tentang jatuh, tentang kehilangan, tentang mengosongkan diri, agar kita bisa menemukan makna yang sejati. Dan disinilah stoikisme hadir, bukan sebagai teori kering, tetapi sebagai obor kecil di tengah gelapnya hati kita. Tidak ada yang bisa menghindari momen ini. Kita semua, cepat atau lambat, akan sampai pada titik di mana keberadaan kita tampak tidak penting. Entah karena kegagalan, kehilangan, atau karena dunia ini sendiri terus berputar, melupakan orang-orang yang pernah menjadi pusatnya. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejar pengakuan. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal. Dalam catatan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang pernah menguasai dunia, ia menulis untuk dirinya sendiri. Bayangkan seberapa cepat semuanya akan dilupakan, mereka yang memuji kita dan mereka yang kita puji. Karena pada akhirnya, semua pujian itu hanyalah angin. Yang tersisa hanyalah siapa kita di dalam diam. Nilai diri menurut stoikisme tidak pernah berasal dari apa yang terjadi di luar. Nilai kita bukan pada apa yang kita capai, bukan pada siapa yang mencintai kita, bukan pada berapa banyak orang yang mengenal nama kita. Nilai kita lahir dari bagaimana kita memilih untuk hidup. Apakah kita hidup dengan kebajikan? Apakah kita hidup dengan keberanian, keteguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan? Itu saja. Segala sesuatu di luar itu, reputasi, kekayaan, bahkan cinta, adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan menurut Epictetus, filsuf Stoik, yang di luar kendali kita bukan urusan kita. Ketika merasa tidak berarti, jangan buru-buru mencari validasi baru. Jangan terburu-buru mengisi kekosongan dengan kesibukan palsu. Sebaliknya, biarkan diri kita duduk dalam kekosongan itu. Biarkan rasa kehilangan itu mengajarkan kita bahwa semua yang selama ini kita pegang erat hanyalah ilusi. Seperti laut yang harus surut sebelum pasang berikutnya, jiwa kita perlu mengosongkan diri agar mampu menampung makna yang lebih dalam. Stoikisme mengajarkan amor fati, mencintai takdir. Bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tapi mencintainya. Karena di dalam setiap peristiwa, ada peluang untuk menjadi versi diri kita yang lebih kuat. Marcus Aurelius, di akhir hidupnya, mengalami kesendirian yang luar biasa. Dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, kehilangan anak-anak yang ia cintai, ditinggalkan oleh banyak teman politiknya. Sebagai kaisar, ia bisa saja memaksa dunia untuk menghormatinya. Tapi ia memilih untuk tetap tenang, rendah hati, dan memegang teguh prinsipnya, bahwa makna sejati tidak bergantung pada perlakuan orang lain. Ia menulis, lakukan kebaikanmu, lalu lupakan bahwa kau telah melakukannya. Sebuah pengingat bahwa kebajikan adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk dipamerkan atau untuk dibalas. Jadi, ketika merasa tidak berarti lagi, itulah saat kita kembali bertanya, apakah saya masih jujur? Apakah saya masih berani? Apakah saya masih menjaga integritas saya? Karena itu yang membentuk nilai kita. Bukan pujian, bukan pengakuan, bukan popularitas, tetapi karakter yang kita bangun dalam diam, di saat tidak ada yang melihat, di saat tidak ada yang peduli. Disitulah manusia sejati lahir. Di dunia yang penuh distraksi ini,
Menjadi manusia stoik bukan berarti menjadi dingin atau apatis, tetapi menjadi seseorang yang bisa tetap teguh, meski badai bertiup kencang. Seseorang yang tidak bergantung pada perubahan suasana hati dunia. Seseorang yang tahu bahwa nilai sejati bersumber dari dalam. Kita mungkin merasa tidak berarti di mata dunia, tetapi di mata diri kita sendiri, kita tetap bisa memilih untuk bermakna. Dengan hidup berdasarkan kebajikan, dengan menolak menyerah pada kepahitan, dengan tetap berbuat baik, bahkan saat tidak ada yang mengapresiasi. Ingatlah, bahkan ketika dunia melupakan kita, bahkan ketika tidak ada lagi nama kita diingat, kita tetap memiliki satu hal yang tak bisa diambil siapapun. Kebebasan untuk memilih menjadi baik. Stoikisme bukan tentang menghindari rasa sakit. Stoikisme adalah tentang berjalan melewati rasa sakit dan tetap menjadi manusia. Maka saat kamu merasa tidak berarti lagi, angkat kepalamu, tarik napas dalam-dalam, dan katakan pada diri sendiri, saya tidak butuh dunia untuk menganggap saya penting. Saya sudah cukup dengan menjadi setia pada nilai-nilai saya sendiri. Karena dalam kesetiaan itulah makna sejati lahir.